Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pemanfaatan lingkungan belajar dalam pembelajaran PAI. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Eva Triani dengan NIM 18174021844, yang kedua Luki Cipta Nurani dengan NIM 18174021955, yang ketiga Sweet Yulianingsih Mukti Nugraheni dengan NIM 18174022205. Pemanfaatan lingkungan belajar dalam pembelajaran PAI yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian lingkungan belajar. Yang kedua, jenis-jenis lingkungan belajar. Yang ketiga, keuntungan lingkungan belajar. Yang keempat, kelemahan lingkungan belajar. Dan yang kelima adalah tujuan lingkungan belajar. Pengertian lingkungan belajar. Lingkungan merupakan semua yang tampak di sekeliling tempat tinggal yang dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku seseorang. Lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang ada di alam sekitar yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Jenis-jenis lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui oleh individu dan juga tempat pertama yang mempengaruhi individu tersebut. Adapun yang termasuk lingkungan belajar dari keluarga adalah cara orang tua mendidik, relasi anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah mencangkup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pembelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat, media sosial, tempat bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Keuntungan lingkungan belajar. Yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan dengan duduk di kelas selama berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna, sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual, sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang keempat, kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif, sebab dapat dilakukan dengan cara seperti mengamati, bertanya, atau wawancara, dan lain sebagainya. Yang keempat, sumber belajar menjadi lebih kaya, sebab lingkungan yang dapat dipelajari sangat beraneka ragam, seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain sebagainya. Yang keenam, siswa juga dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan sekitarnya. Kelemahan lingkungan belajar. Yang pertama, tidak seperti pelajaran di dalam kelas. Pelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang, karena jika kurang persiapan sebelumnya akan menyebabkan ada kesan main-main ketika pelajaran berlangsung. Yang kedua, adanya anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama. Padahal pelajaran cukup dilakukan selama beberapa menit saja, kemudian dilanjutkan di kelas. Yang ketiga, banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar hanya dilakukan di dalam kelas. Tujuan lingkungan belajar dapat memberikan manfaat bagi siswa untuk memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan siswa sebagai subjek
yang mampu mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sedangkan bagi guru, dapat meningkatkan kecakapan dalam menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, situasi, dan kondisi lingkungan sekolah. Selain itu, mendekatkan anak dengan lingkungan sekitar sekolah dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan dan dapat menumbuhkan kesadaran akan kebesaran dan maha sempurnanya Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Dan dengan adanya media lingkungan untuk alat atau bahan sebagai media pembelajaran, mampu menjadikan para siswa menjadi siswa yang lebih kreatif terhadap hal-hal yang baru yang terdapat di lingkungan sekitar mereka dan lebih peka terhadap masalah-masalah yang terdapat di lingkungan sekitar mereka. Kemudian untuk video selanjutnya akan dijelaskan mengenai penerapan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar.